Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu himpunan bagian. Himpunan bagian. Himpunan bagian. Ada kata-kata himpunan, ada kata-kata bagian. Contoh, misalkan ada himpunan P yang anggotanya A, B, C. Kemudian ada himpunan Q yang anggotanya B, C. Coba perhatikan. P anggotanya A, B, C. Q anggotanya B dan C. Anggota himpunan Q ternyata juga merupakan anggota dari himpunan P. Nah, inilah yang dinamakan himpunan bagian. Ini merupakan himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan P. Nah, kenapa kalau merupakan himpunan bagian? Karena anggotanya Q juga merupakan anggota P. Himpunan bagian ini dapat kita terjemahkan sebagai sebuah subhimpunan. Himpunan bagian dilambangkan dengan lambangnya ini kayak huruf C. Jadi dapat kita tuliskan himpunan Q merupakan himpunan bagian dari P. Dapat saya tuliskan Q lambangnya gini, P. Ini dibaca himpunan Q merupakan himpunan bagian dari P. Ya, berarti dari himpunan P yang anggotanya A, B, dan C dapat dibuat sub himpunan atau himpunan bagian yang memiliki satu anggota. Kita urutkan aja, memiliki satu anggota, itu berarti himpunan yang anggotanya A, himpunan yang anggotanya B, himpunan yang anggotanya C. Ini merupakan sub bagian dari P, atau dapat saya tulis ini tuh merupakan himpunan bagian dari P. Ini tuh merupakan himpunan bagian dari P. Ini tuh merupakan himpunan bagian dari P. Satu anggota. Terus yang dua anggota. Dua anggota berarti ada A, B, kemudian ada A, C, ada A, ada nggak lagi? Oh, salah, berarti ada B, C. Betul, B, C. Ada lagi nggak? Tidak ada. Ini juga sub bagian dari P. Maka ini juga anggota merupakan himpunan bagian dari P. Nah, ditulis begini kalau lengkapnya.
Lengkapnya kita tulis begini. Ini merupakan himpunan bagian dari P, himpunan bagian dari P, himpunan bagian dari P. Dan yang berikutnya tentunya dirinya sendiri yang beranggotakan tiga anggota, atau dirinya sendiri, yaitu A anggotanya B, anggotanya C, himpunan yang anggotanya B, C, dirinya sendiri ini, P ini juga merupakan himpunan dari P. Satu lagi kaidahnya, bahwa setiap himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Yang keempat adalah himpunan kosong. Ya, himpunan kosong ini adalah merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Jadi kita lihat himpunan dengan memiliki 3 anggota, dia mempunyai berapa banyak himpunan bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Himpunan dengan 30 anggota mempunyai 8 himpunan bagian. Himpunan-himpunan bagian-bagian ini dinamakan himpunan kuasa. Himpunan kuasa. Himpunan yang memiliki 2 anggota. Misalkan himpunan X adalah himpunan yang anggotanya 1 dan 2. Ada berapa himpunan bagian? Ada berapa himpunan bagian dari X? Sama seperti tadi, kita cek dulu. Yang anggotanya 1, 1 juga bagian dari X, 2 bagian dari X. Berapa lagi? Dirinya sendiri 1, 2 dan bagian dari X. Dan jangan lupa himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Tadi A, B, dan C, yang mana banyaknya anggota himpunan P itu adalah 3, banyaknya himpunan bagian ada 8. Kemudian X, himpunan yang anggotanya 1, 2, banyaknya anggota X itu adalah 2, banyaknya himpunan bagian dari X itu sama dengan berapa? 4. Setelah kita sering mengerjakan, sering mencoba, maka dapat kita simpulkan dari sini bahwa banyaknya himpunan bagian dipengaruhi oleh banyaknya anggota tersebut. Banyaknya anggota kelihatan enggak ini? Banyak anggota himpunan tersebut. Banyak anggota himpunan tersebut. Ya. Nah, saya turunkan biar kelihatan. Ya. Banyaknya himpunan bagian dipengaruhi oleh banyaknya anggota himpunan tersebut. Rumusnya adalah banyaknya himpunan bagian itu ini adalah 2 pangkat N. N ini, N adalah bilangan kardinal atau banyaknya anggota
suatu himpunan. Suatu himpunan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, misalkan R, himpunan yang anggotanya P, Q, R, S, ada berapa himpunan bagian dari S, ada berapa himpunan bagian dari R, langsung kamu bisa menjawab. Nah, karena R ini, maka banyaknya R, anggota R, bilangan kardinalnya adalah 1, 2, 3, 4 sama dengan 4. Banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2, 4, 16. Ada 16. Ada 16. Kalau nggak percaya silahkan cari seperti tadi. Carilah bila himpunan-himpunan kuasanya. Carilah himpunan-himpunan kuasanya. Nah, ada berapa? Ketemu 16. Ini sangat penting. Nah, ini sangat penting. Ini tambahan saja materi penting. Ada namanya segitiga Pascal. Nah, kamu pernah belajar segitiga Pascal. Bagaimana cara membuatnya segitiga Pascal? Nah, yang pertama satu diapit ini. Nah, terus angka yang di sini dapat jumlahnya 1 tambah 1, 2, 1. Nah, di sini 1 lagi. Ini 3, ini 1. Dan seterusnya. Apa gunanya ini? Ini penting. Ini adalah dapat kita gunakan untuk menentukan berapa banyak himpunan bagian. Yang tadi di sini 2. Nah, ini tadi kita cocokkan dengan himpunan yang memiliki 2 anggota tadi. X sama dengan berapa tadi? 1, 2 ya. 1, 2 ya. Himpunan bagiannya adalah 1, kemudian 1, kemudian 2, kemudian yang anggotanya 2 adalah 1, 2, kemudian himpunan kosong. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, ada berapa banyak himpunan bagian dari yang anggotanya 2? Ada 1, 2, 3, 4. Tetapi kadang-kadang suatu soal hanya ditanyakan ada berapa himpunan bagian dari X yang memiliki 2 anggota. Oh, yang memiliki 2 anggota adalah ini 1. Ini dapat dicari dengan segitiga Pascal. Caranya dari sebelah kiri, ini yang kosong ada 1. Yang setelah kosong itu anggotanya 1. Yang anggotanya 1 ada 2. Ada 2, ini dan ini. Yang anggotanya 1, anggotanya 2 ada 1, ini saja. Sekarang yang anggotanya 3, cocok enggak? Tadi, misalkan tadi P, himpunan anggota P yang anggotanya A, B, C. Tadi ada anggotanya 1, A, kemudian B, kemudian C. Kemudian yang anggotanya ini ada berapa? Ada 3. Kemudian yang anggotanya 2, A, B, kemudian A, C, kemudian B, C, ada 3. Kemudian dirinya sendiri A, B, dan C ada 1. Dan yang terakhir adalah kosong. Kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Ini ada 1. Kalau kita jumlah ada berapa tadi? 2 pangkat N, N-nya 3, 2 pangkat 3, 8. 1 tambah 1, 2, nah, tambah 6, 8. Ini lebih terinci. Nah, yang di depan ini menunjukkan yang kosong. Yang anggotanya kosong berapa? Yang merupakan himpunan kosong, bukan anggotanya kosong. Yang merupakan himpunan kosong berapa? Ada 1 ini. Setelah menyebut kosong, yang anggotanya, terus anggotanya 1. Yang anggotanya 1 berapa? 3. Setelah menyebut anggota 1, yang anggotanya 2 berapa?
Oh, anggotanya 2, ada 3. Kemudian yang anggotanya dirinya sendiri 3 berapa? Ada 1. Ini. Jadi cara membacanya, anggota kosong, anggota 1, anggota 2, anggota 3, anggota kosong, anggota 1, anggota 2, dan seterusnya. Dari kiri ke kanan, 0, 1, 2, 3. Sangat manfaat sekali segitiga Pascal ini. Ya. Oh, jadi nanti kalau ada soal misalkan T, himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Pertanyaan pertama misalkan banyaknya himpunan bagian. Bagian T. Ya, kita cari aja dulu N dalam kurung T, bilangan kardinalnya adalah 1, 2, 3, 4, berarti banyaknya anggota 4. Berarti banyaknya himpunan bagian 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16. Nah, kalau ada pertanyaan berapa banyak himpunan bagian, banyaknya himpunan bagian yang memiliki 3 anggota, misalkan begitu, ada berapa yang 3? Kalau kamu sabar kamu cari, tetapi kalau tidak sabar pakailah segitiga Pascal. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Banyaknya anggota 4, berarti sampai 4. 1, 4, 6, 4, 1. Nah, yang dicari berapa? Memiliki 3 anggota. 0, 1, 2, 3. Jawabannya adalah 4. Yang memiliki 3 anggota adalah 4. Wah, nggak percaya Pak. Kalau nggak percaya dihitung sendiri. Memiliki 3 anggota itu berarti 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 4. Kemudian lagi 2, 3, 4. Kemudian lagi berapa? 1, 3, 4. Apakah ada lagi? Tidak ada. Ya, pas 4. Ini. Ya, sekarang kita lanjutkan materi operasi himpunannya. Operasi himpunan. Sama seperti materi bilangan kemarin, himpunan juga bisa dioperasikan. Operasi yang pertama itu adalah gabungan 2 himpunan. Gabungan 2 buah himpunan. Jadi 2 himpunan digabungkan. Kalau dalam bilangan kemarin dijumlahkan. Nah, contoh misalkan ada himpunan G, himpunan yang anggotanya 1, 2, 3. F, himpunan yang anggotanya 4, 5, 6. Gabungan ini lambangnya U. Nah, lambangnya U. Jadi kalau gabungan G dan F, saya tulis G kayak huruf U ini, artinya G digabungkan dengan F. Gabungan G, himpunan G dan himpunan F, ya digabungkan anggotanya. G mempunyai 1, 2, 3. Nah, ditambahkan ini, diinkan 4, 5, 6. Oh, ini punya, ini tinggal gabungkan aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah himpunan gabungan dari, nah ini contoh yang kedua. Ini contoh 1. Contoh 2 misalkan D, himpunan yang anggotanya misalkan A, I, U. E, himpunan yang anggotanya A, I, U, E, O.
Nah kalau D digabungkan dengan E, bagaimana? Nah inilah kamu harus teliti. Nah bagaimana kalau ini D A I U E A I U E O? Apakah kita tulis begini A I U A I U E O? Ini salah. Tidak mungkin dalam suatu himpunan itu nggak ada anggota yang sama, itu nggak ada. Di kelasmu itu tidak mungkin satu anak ya satu. Nah, jadi ya anggota yang sama cukup ditulis sekali. Nah, jadi D union E itu adalah A I U E O. D union E ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini karena sudah sama, ini sama. Nah, ini satu jenis. Ini dapat saya ibaratkan D ini misalkan himpunan penggemar soto, anggotanya A I U E. E ini himpunan penggemar bakso, A I U E O. Ternyata A ini selain penggemar bakso juga penggemar soto, tetapi manusianya masih tetap satu. Ini juga selain penggemar bakso juga penggemar soto, walaupun orangnya sama. Nah, kalau kita gabungkan orangnya tetap sama, satu dalam satu kelas itu. Itu ingat ya, operasi ini kalau ini cukup ditulis sekali. Kalau saya gambarkan pada diagram Venn, gabungan tadi kalau saya gambarkan dengan pada diagram Venn, yang pertama adalah yang pertama itu adalah G 1 2 3 4 5 6 ya. G yang himpunan yang anggotanya 1 2 3, F itu anggotanya 4 5 6, G union F itu adalah 1 2 3 4 5 6. Digambarkan pada diagram Venn, sudah belajar diagram Venn. Di sini S, tulis huruf S, kemudian anggotanya G ada 1 2 3, dibuat seret, diberi nama himpunannya G, berarti anggotanya G dibatasi oleh lingkaran ini, seret. Nah, kemudian F 4 5 6, seret. Lagi irisan F itu yang G union F itu yang mana? Inilah yang diarsir. Artinya yang diarsir inilah anggotanya. Nah, yang kedua tadi D itu himpunan yang anggotanya A I U. E itu adalah himpunan yang anggotanya A I U E O. Nah, kita gambar D union E, A I U E O. Gambarnya piye? Nah, gambar. Nah, ini yang penting itu di sini. Yang penting itu di sini. Di dalam diagram ini ada A, ada I, ada U, kemudian ada E, kemudian ada O. Nah, A, I, U itu merupakan anggota dari D, sedangkan E anggotanya A, I, U, E, O. Oh, berarti A, I, U, E, O. Wah, ini di luar. Nah, gitu. A, lingkaran yang besar ini A, I, U, E, O, karena A, I, U, E, O di dalam lingkaran yang besar ini. Oh, berarti ini punyanya D. Berarti D ini union E. Nah, ini. Kalau ada contoh lagi, misalkan contoh lagi, misalkan E
himpunan yang lagi nanti tidak bingung, misalkan apa ya, H gitu. H misalkan himpunan yang anggotanya 5, 6, 7. Q himpunan yang anggotanya misalkan 4, 6, 8. H union Q bagaimana? Ya kita gambar. Kalau secara hitungan H union Q itu adalah 4, 5, 6 sama tulis sekali, kemudian 7, kemudian 8. Kalau itu kalau saya gambarkan pada diagram Venn, kita buat persegi panjang, kemudian S, kemudian kita gambarkan H dulu, ada 5, 6, ada 5, atau gini, 5, 6 nya kita taruh sini biar nanti gampang. Ada 5, ada 6, ada 7. Ini punyanya H, kemudian Q 4, 6, 8. 4, 6, 8. Ini tidak boleh ada 2 ini, cukup ditulis 1. Nah, berarti begini, ngambil yang 6 di sini. Nah, begini. Jadi dapat kita lihat 5, 6, 7. H Q 4, 6, 8. Ini punyanya H, ini punyanya Q, diberi nama. Nah, kita lihat yang merupakan anggota H dan merupakan anggota Q adalah 6 yang sama. Di sini juga begitu. Nah, 6. Gitu. 6 ini miliknya H, anggotanya H juga anggotanya Q. Kalau penjumlahan yang di RC yang mana? Penjumlahan itu semua, itu penjumlahan. Tapi cara menggambarkannya seperti ini, karena tidak boleh ada 2. Nah, ya seperti itu. Operasi yang kedua namanya irisan. Irisan dari kata iris, mengiris. Nah, apa yang diiris? Kalau irisan ini berarti akan ada 2 buah himpunan yang saling mengiris. Contoh misalkan T, himpunan yang anggotanya apalagi misalnya 35, 37, 39. R, himpunan yang anggotanya misalkan 38, 39, 40. Yang dimaksud irisan itu misalkan itu lambangnya adalah T, irisan R, seperti huruf U yang terbalik lambangnya ya. Itu adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota T juga merupakan anggota R. Nah, tadi seperti gambar penjumlahan tadi. Yang mana? 39. Yang merupakan anggota T dan R, oh 39. Jawab aja 39. Nah, diagram Venn-nya bagaimana? Nah, gampang diagram Venn-nya seperti tadi. Supaya menggambar lebih mudah, lihat yang sama dulu, yang mempunyai, yang milik daripada dua-duanya, gambarkan di situ. Nah, irisan ada irisan. Irisannya berapa? 39. 39 ini miliknya T, miliknya Q, miliknya R, maaf, miliknya T dan miliknya R. T berapa? 35, 37. Ini sudah 39 di dalam sini. Di dalam sini. Misalkan di dalam sini. Berapa? 35, 37. Di sini berapa? 38, 40. Jadi begitu orang bisa melihat anggotanya T berapa? Tinggal T. Oh ini. Di sini T itu 35, 37, 39. R berapa?
38, 39, 40. Yang merupakan dua-duanya mana? Oh ini. Nah, selesai. Seperti itu. Mungkin kamu bertanya dari tadi, mungkin kamu bertanya, S ini apa toh Pak? Nah misalkan S itu adalah bilangan semesta, itu gunanya ada yang terhingga, ada yang tidak terhingga. Misalkan kalau begini tidak ada tulisan gini, berarti ini tidak terhingga. Mungkin bilangan asli, bilangan cacah. Tetapi kalau yang terhingga, misalkan S itu adalah kita misalkan S-nya itu adalah 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 misalkan. Kalau tidak ada ini berarti tidak terhingga. Kalau ini sudah terhingga, S-nya terbatas tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Nah, dari 7 ini yang merupakan anggota T itu adalah 35, 37, 39. Yang anggota anggotanya R 38, 39, 40. Lah terus yang lain itu anggotanya siapa? Yang mana? Yang 41. Yang 41 itu anggotanya siapa? Bukan anggota R, bukan anggota T, letaknya di luar 41. Walaupun bukan anggota T dan anggota R, tetapi anggota dari S. Itulah pada saat kita kemarin belajar himpunan semesta. Ada yang terbatas jumlahnya, kita tulis jelas. Ada yang tidak terbatas, tidak kita tulis. Jadi nanti kalau ada himpunan seperti ini, kamu sudah bisa membaca berapa anggota himpunan T apa saja. T 35, 37, 39. Berapa anggota himpunan R 38, 39, 40. Semestanya ada berapa? Sebutkan semua. 35. 36. Ternyata nggak ada ini 36. Oh 36 di luar juga. Harus jelas. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ini adalah kelas ini, semestanya ini. Nah, jadi kamu lihat, kalau yang milik dua-duanya itu merupakan irisan, kalau jumlah seluruhnya merupakan union alias penjumlahan alias gabungan. Yang berikutnya gerak cepat saja. Gerak cepat saja, terbatas waktunya. Gerak cepat yang berikutnya adalah selisih dua himpunan. Nah, ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, selisih dua himpunan ya ini sama, gampang. Misalkan T, himpunan yang anggotanya gampang-gampang aja lah biar mudah dipahami, walaupun nanti soalnya sulit. T dan ini R, himpunan yang anggotanya misalkan 2, 3, 4. Nah, kalau T dijiko R, T dikurangi R, selisihnya T dikurangi R itu adalah T 1, 2, 3. R ini sing padha sing iki. Oh berarti tinggal T diambil R, berarti tinggal 1. Cara menggambarnya bagaimana? Lah T ini apa? T ini 1, 2, 3. Ini T, ini S. S-nya tidak ditulis, nah, tidak terhingga. Mungkin S-nya bilangan. S adalah himpunan bilangan asli misalkan. Tidak usah, jadi di kota tidak usah ditulis semua karena tidak terhingga. T 1, 2, 3, R 2, 3, 4. T jiku R, yang diambil yang mana? Yang ini. Nah, diambil 2, 3 diambil. Tapi ingat R itu 2, 3, 4. Oh berarti 4-nya di sini. Tadi kalau yang di tengah ini milik dua-duanya. Nah, kamu harus ingat yang di tengah ini milik dua-duanya. Yang di tengah ini milik dua-duanya. 2, 3, 2, 3. Nah sekarang T diambil R. T itu ini R. T itu wilayahnya segini. Diambil oleh R segini. Berarti turahannya ini adalah ini. Nah, tinggal
karena yang segini sudah diambil R, ini 1. Ini tuh anggotanya berapa? 1. Materi berikutnya namanya juga gerak cepat, komplement. Nah, komplement dalam setiap kita menggambarkan tadi diagram Venn itu misalkan gini, misalkan S himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Ini terbatas berarti. Kalau terbatas gini kita tulis S ini, kita tetap di sini kita tulis S. Di sini anggotanya 1, 2, 3, 4, misalkan begitu, 5. Nah, ini S ini. Kemudian ada himpunan A yang anggotanya misalkan 2, 3. Nah, ini berarti punya himpunan sendiri, himpunan A 2, 3. Nah, yang dimaksud dengan komplement, itu ditulis di sini A. Ini ada C, huruf C kecil, A komplement dari A. Komplement dari A itu adalah himpunan yang anggotanya bukan merupakan anggota A tetapi anggota S. Jadi berapa? Bukan anggota A anggotanya 23. Yang 23 tetapi anggota S, bukan anggota A. Oh, berarti 1, 4, 5. Himpunan yang bukan merupakan anggota A tetapi anggota S 1, 4, 5. Karena A anggotanya 2 dan 3. Itu adalah komplement. Pak, jadi nanti bisa ada soal ini soal sederhana. Kalau ada soal begini, misalkan contoh soal berikutnya, misalkan S itu misalkan P, Q, R, S, T. Nah, misalkan H himpunan yang anggotanya P, Q, T himpunan yang anggotanya R, Q, R, S. Pertanyaannya, tentukan himpunan H irisan T tetapi komplement. Langkah pertama kamu harus mencari H irisan T. H irisan T itu berapa? H irisan T, H irisan sing podo sing podo ki. Oh, yang sama ini. H irisan T itu adalah ki. H irisan T yang sama. Kalau dalam diagram Venn-nya kita gambarkan, karena irisan antara yang sama apa? Oh, ki di sini. H anggotanya apa? P ki. Oh, berarti yang di sini P, terus ini T anggotanya apa? Ki. Ini T anggotanya apa? R dan S. T anggotanya Q, R, S. H irisan T, oh Q. Nah, P, Q, R, S. Padahal S-nya itu sampai T di sini. Sampai T di sini. Ya, ini cara menggambarkannya. Diagram Venn-nya. Padahal yang diminta bukan diagram Venn-nya, komplement H irisan T. H irisan T iki berarti soal ini H irisan T komplement itu adalah himpunan yang merupakan anggota S tetapi bukan merupakan anggota Q, bukan anggota H irisan T, sorry. Nah, berarti yang mana? Yang bukan
bukan anggota ini, tetapi anggota S. Ya, karena anggota ini H irisan T itu Q, H irisan T komplement, berarti tinggal P, R, S, T.